agar masyarakat bisa istiqomah menjalankan sholat istiqomah bersolawat berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Kali ini giliran Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau pennya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga penjenengan semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya misal, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya akan membahas atau mengorek orang yang sering ngatain Abah settingan, dibilang itu kontennya itu hoax. Yang jelas orang itu yang ini misal, yang kemarin saya telepon pesulap merah. Dia kemarin saya tuh apa itu memberikan nomor admin ya, tapi setelah saya hubungi tidak diangkat. Tapi mohon maaf dulu pemirsa, ini saya sebelum mengorek orang ini, pesulap merah ini, saya akan membahas ini pemirsa. Gus Baron ini yang jelas ingin mendampingi Abah Gus Samsudin di persidangan, tapi saya belum tahu mulainya kapan persidangan itu. Yang jelas Gus Baron ini berniat banget dan ingin mengakui apa yang pernah dia lakukan di saat dia itu jadi komplotannya Wahabi. Jadi sebelum saya itu menggabungkan ucapannya Gus Baron ini melalui saksi ya di pengadilan, ya saya akan mengorek ini dulu misal, orang yang ini pesulap merah. Jadi pesulap merah ini ya, tadi malam saya itu sempat nengok live-nya melalui klarifikasinya. Saya rasa dia itu bikin klarifikasi itu membahas orang yang telepon, yaitu seperti saya. Tapi pembahasannya itu lain, membahas Abah Gus Samsudin. Jadi tentang isi klarifikasinya pesulap merah ini, menurut saya ada yang aneh, beneran ada yang aneh ucapannya. Jadi supaya bisa lebih tahu seperti apa isi klarifikasi pesulap merah, kita simak dulu bisa klarifikasi pesulap merah sebelum saya mengorek ucapannya. Oke, kalau gitu kita simak dulu klarifikasi pesulap merah. Sekarang udah terbukti kan, dia dihukum di penjara. Dia di penjara itu bukan karena tukar istri loh guys ya, bukan karena ngajarin tukar istri, bukan. Dia di penjara karena video hoax yang dia buat di channel YouTube-nya. Semua channel YouTube-nya itu palsu video-videonya, semua videonya bohongan, semua videonya adalah hoax. Termasuk video-video tentang pesulap merah yang dia buat, itu adalah video-video hoax semuanya. Makanya gue bilang dia rajanya fitnah. Pemirsa, itulah isi klarifikasinya pesulap merah. Di situ kan sudah jelas apa yang dia ucap. Jadi ucapannya pesulap merah ini ada kata-kata yang saya tahu, yang saya amati. Itu dia tuh mengatakan Abah Gus Samsudin tentang pertukaran pasangan. Itu kan sudah jelas. Pertukaran pasangan itu kan yang diusut, yang dikasuskan. Kenapa pesulap merah ini mengatakan bukan konten itu? Ini pesulap merah ini gimana ini? Padahal di dalam berita-berita yang beredar kan konten ini pemirsa.
Yang bikin beredar kan ini, pertukaran pasangan ini. Tapi kenapa pesulap merah itu mengatakan konten ini yang tidak bikin Gus Samsudin di penjara? Katanya yang bikin Gus Samsudin di penjara, katanya konten drama yang bikin dia dijerat. Kan aneh pemirsa ucapannya pesulap merah ini. Padahal sudah jelaskan konten ini yang heboh itu, konten ini yang dikatakan itu ajaran sesat. Tapi menurut pesulap merah katanya bukan tentang itu, katanya yang membuat Gus Samsudin di penjara. Katanya yang membuat Gus Samsudin di penjara itu tentang konten-kontennya hoak itu. Kan beda. Coba kita ulangi lagi ya omongan dia. Sekarang udah terbukti kan, dia dihukum di penjara. Dia di penjara itu bukan karena tukar istri loh guys ya, bukan karena ngajarin tukar istri, bukan. Dia di penjara karena video hoax yang dia buat di channel YouTube-nya. Semua channel YouTube-nya itu palsu video-videonya, semua videonya bohongan, semua videonya adalah hoax. Termasuk video-video tentang pesulap merah yang dia buat, itu adalah video-video hoax semuanya. Makanya gue bilang dia rajanya fitnah. Loh, udah jelas kan? Padahal sudah jelas ada berita-berita yang beredar bahwa konten pertukaran pasangan ini yang bikin Gus Samsudin terjerat. Tapi buktinya pesulap merah ngomong apa? Katanya pesulap merah bukan pertukaran pasangan yang bikin Gus Samsudin terjerat, tapi konten-konten yang penuh drama itu, yang penuh hoax itu yang bikin Gus Samsudin di penjara. Kan begitu. Ini bisa. Menurut saya mulutnya pesulap merah ini mencela-mencela misalnya. Mencela-mencela. Beneran mencela-mencela. Padahal video-video yang beredar itu tentang video yang ini, tukaran pasangan ini, kan sudah jelas yang dituduhkan kan itu. Kenapa pesulap merah ngomong seperti itu? Katanya bukan ajaran itu yang dikasuskan yang bikin Gus Samsudin terjerat. Anak-anak bisa. Dan ini lagi misal ada omongan lagi. Tadi dia tuh mengatakan pesulap merah itu Gus Samsudin raja fitnah. Kan begitu tadi. Mengatakan Gus Samsudin disebut raja fitnah. Ini pesulap merah ini gimana orang ini? Padahal sudah jelas-jelas dia itu loh yang asli raja fitnah. Ya, yang asli raja fitnah kan dia sendiri. Kan Gus Samsudin kan tidak tahu menahu. Dia itu datang ke tempatnya Gus Samsudin. Katanya mau ikut pembuktian. Tapi setelah diajak dia tidak mau pulang. Siapa yang fitnah? Dia sendiri mau pembuktian aja belum. Kok tiba-tiba pulang? Sudah keluar-keluar katanya sudah membongkar ini itu. Kan itu kan fitnah. Siapa yang memulai fitnah? Kan pesulap kan yang fitnah. Pembuktian aja belum sudah keluar-keluar katanya sudah membongkar. Kan jelas siapa yang memfitnah. Gus Samsudin memfitnah dari mana? Dengan dia sendiri membuktikan tentang pengobatannya Gus Samsudin, belum pernah menyaksikan langsung kok ke tempatnya Gus Samsudin. Tapi pesulap merah alasannya mau pulang, tapi setelah pulang dia tuh keluar-keluar katanya sudah membongkar. Ya itu bisa. Menurut saya pesulap merah ini mulutnya tuh mencela-mencela. Kemarin lusa menayangkan nomor adminnya. Kenapa setelah saya hubungi tidak diangkat-angkat? Sebelum saya hubungi, miss call terus-terusan, chat terus-terusan. Tapi setelah saya hubungi, dimatikan. Ya itu misal, saya itu melihat isi klarifikasinya dia ini ya. Menurut saya dia tuh bikin klarifikasi tentang membahas saya. Ternyata ujung-ujungnya apa? Membahas Gus Samsudin. Katanya pertukaran pasangan itu bukan terkait itu yang katanya bukan menjerat dia. Dia sendiri dulu 3 bulan yang lalu sudah mengatakan dia itu
terkait itu, kenapa dia tuh ngomong seperti itu. Ya intinya pemirsa lah yang bisa menilai sedangkan ucapannya pesulap merah ini. Kalau menurut saya dia itu mencela-mencela. Di sini ada lagi pemirsa. Ucapannya pesulap merah yang terakhir. Yang seperti ini. Ya, sejak kapan ada Wahabi atau Salafi atau ajaran Islam yang lu sebut-sebut itu bisa nuker istri? Itu di mana lokasinya? Nggak pernah ada. Tuh pemirsa. Dia membahas tentang Wahabi. Menurut pesulap merah tidak ada ajaran sesat seperti itu, tidak ada ajaran-ajaran kiai seperti itu maupun Wahabi. Kan begitu. Jadi ucapan yang terakhir ini ya saya gali bisa, saya korek. Dia kan sudah jelas omongannya. Katanya tidak ada yang namanya Wahabi, tidak ada namanya kiai-kiai seperti itu, kan begitu. Ya ini akan saya gambarkan supaya pesulap merah ini tahu, maupun pendukung-pendukungnya biar tahu bahwa yang saya tampilkan ini, yang saya tampilkan gambaran ini orang-orang komplotan Wahabi yang akan jadi saksi di pengadilan. Terutama yang ini dulu, Gus Baron ini dulu. Nih, perjalanan menuju kebaikan sedikit pun tidak ada yang harus digrogikan deh. Tidak ada yang harus digrogikan. Saya siap dengan segala konsekuensinya seperti itu. Yang jelas karena di persidangan nanti tentunya kita pasti akan disumpah, Mbah. Seperti itu. Jadilah sampaikan saja apa yang jenengan ketahui seperti itu. Terus sekarang panjenengan sudah mendurve di dalam pondok, jenengan juga cukup lama mengenal seorang GSJ, jenengan sampaikan saja. Iya. Ya, yang jelas gini, Le. Setelah saya tahu apa yang dilakukan seorang Gus Samsudin, bahwasanya apa yang dilakukan Gus Samsudin itu sebenarnya baik, karena banyak yang beredar di luaran sana seorang ulama ataupun seorang kiai yang akhirnya tuh melakukan hubungan yang enggak sah, dalam arti melakukan zina. Itu kan larangan dari agama Islam, dan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah. Karena ada loh yang namanya aliran apa-apa itu ada itu yang mengajarkan gonta-ganti pasangan. Siap. tuh sudah jelas seperti apa pengakuannya Gus Baron. Tapi di saat mau persidangan kan masih belum waktunya mirsa, entah itu tanggal berapa kan belum. Tapi menurut pengakuannya Gus Baron ini kan sudah berniat, apalagi disaksikan sama Pak Rete, bahwa Gus Baron benar-benar serius ingin jadi saksinya Abu Samsudin dan mendampingi Abu Samsudin di pengadilan. Masa pesulap merah tidak menengok video ini? Masa pesulap merah tidak menengok klarifikasinya Gus Baron ini? Dan ini lagi misal, ada lagi yang akan ikut hadir bersama Gus Baron. Intinya yang ingin ikut hadir bersama Gus Baron untuk jadi saksi juga. Mungkin bisa tahu dengan orangnya. Orangnya ini bisa, si perempuan ini. Kan ini orang ini kan terkait pertukaran pasangan. Nah, jadi perempuan ini lagi misal yang juga ikut hadir menjadi saksinya Abu Samsudin atau ingin mendampingi Abu Samsudin. Ternyata orang ini, perempuan ini bernama Nyi Denok. Nyi Denok. Jadi supaya pemirsa lebih tahu ya tentang ucapannya, pengakuannya Nyi Denok ini, ya kita simak bisa, supaya orang-orangnya pesulap merah atau mukanya pesulap merah tahu dengan ucapannya Nyi Denok ini. Oke, kalau gitu kita simak dulu ucapannya Nyi Denok.
Sidang lanjutan Gus Samsudin dilakukan lagi hingga nantinya akan diputuskan salah atau tidaknya beliau. Akan tetapi kita semua tahu bahwa video berdurasi penuh yang diupload di channel Mbah Den sendiri sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Viralnya kemarin karena adanya oknum tak bertanggung jawab yang memotong video dan membagikannya. Sehingga orang beranggapan Gus Samsudin lah yang mengajarkan. Padahal tidak seperti itu. Gus Samsudin sendiri menentang adanya ajaran-ajaran yang melenceng dari akidah agama Islam ataupun ajaran yang menyesatkan. Di beberapa video atau tidak saat divideokan, Gus Samsudin mengingatkan ataupun memberikan wejangan kepada masyarakat ataupun tamu yang datang untuk lebih berhati-hati terhadap ajaran sesat seperti itu. Terutama Gus Samsudin mengingatkan kepada orang tua yang mempunyai anak yang beranjak dewasa. Sekali lagi kita ingatkan, tidak pernah sama sekali Gus Samsudin mengajarkan kesesatan. Yang ada Gus Samsudin selalu mengajarkan agar masyarakat bisa istiqomah, menjalankan sholat istiqomah, bersolawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Kali ini giliran Nyi Denok yang akan memberikan kesaksiannya bahwa apa yang dilakukan beliau Gus Samsudin tidak salah. Bahkan saat masih di luar persidangan, Nyi Denok menangis karena mengingat perkataan Gus Samsudin. Hampir 1 jam lagi. Ini jenengan dipakai bahasa Indonesia saja ya, saya lupa ya. Ini jenengan tahu kan jenengan ya, bahasanya jenengan tahu ya. Nah ini jenengan itu benar-benar serius untuk menjadi kesaksian Insya Allah, untuk Abah Samsudin ya. Insya Allah saya akan bersaksi bahwa emang Abah ini orangnya Masya Allah baik banget. Nggak seperti yang diberitakan, nggak seperti yang diceritakan orang lain, nggak seperti yang dilaporkan sampai Abahnya di dalam. Nggak seperti itu. Sebenarnya itu kan hanya potongan video ya. Iya, betul. Hanya potongannya kan. Oke. Sebenarnya Abah ini emang bener-bener apa namanya Mas Andi? Dakwah. Betul, dakwah. Saya sendiri pun aduh suka pengen nangis aku kalau cerita Abah. Jadi Ya. jenengan yang berkesempatan akhirnya datang ke sini untuk membantu jadi saksinya Abah nih, seperti itu. Insya Allah saya juga mau berusaha meringankan Abah karena kalau dihitung-hitung dari dulu sampai sekarang kebaikannya Abah itu banyak Mas Andi. Iya. Aku belajar diajarin istiqomah, jadi perempuan yang baik juga sama Abah. Sedih banget. Mudah-mudahan kesaksian aku ini bisa meringankan Abah. Amin. Bisa ya mudah-mudahan syukur-syukur yang mulia hakimnya itu terbuka pikirannya. Ya bahwasanya memang kejadian ini hanya karena orang-orang yang memotong video. Jadi Abah ini sebenarnya menurutku Abah ini korban fitnah. Ya enggak? Mudah-mudahan Abah juga sabar, sehat, cepat pulang. Nah, itulah pemirsa ucapan dari Nyi Denok yang ingin ikut hadir persidangannya Gus Samsudin. Yang jelas persidangan itu akan dihadiri Nyi Denok sama Gus Baron. Orang ini kan ikut hadir di persidangan sama Gus Baron. Kan tidak main-main pemirsa. Kan tidak main-main untuk menghadiri persidangan Gus Samsudin. Seandainya menurut Pesola Merah itu tidak ada ajaran sesat seperti itu atau ajaran Wahabi, kan tidak mungkin pemirsa orang berdua ini ikut hadir persidangan. Kan tidak mungkin. Sebab menurut saya persidangan itu tidak main-main. Beneran.
Ini saya menggambarkan ini antara Gus Baron sama Nyi Denok ini yang ingin hadir ke persidangannya ke Gus Samsudin. Biar dilihat sama pemirsa, sama matanya pesulap merah itu. Biar dilihat. Benarkah tuduhannya pesulap merah itu katanya itu kontennya Abah Gus Samsudin drama atau hoax? Oh ya pemirsa, berhubung saya itu mengkaitkan tentang Gus Baron dan Nyi Denok, ditambah lagi ini Pak RT. Jadi dengan 3 orang ini, ya apa salahnya pemirsa? Apa salahnya? Ya akan saya tayangkan. Sebab 3 orang ini pemirsa akan mencari orang yang bernama Kuswara. Orang yang ini. Sebab Kuswara ini sering lari-lari terus pemirsa. Ketangkap tapi lari, ketangkap hilang, ketangkap hilang. Jadi antara Nyi Denok sama Gus Baron ini bersatu sama Pak RT untuk mencari yang namanya Kuswara ini. Ya bisa. Jadi dengan tayangnya orang bertiga ini untuk mencari Kuswara ini, ya kita simak bisa. Kita simak apakah tayangan itu settingan atau tidak. Ya bisa. Kalau gitu kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat lover Gus Samsudin Jadab dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke sahabat-sahabat, di kesempatan malam hari ini saya dan juga siapa? Kamu udah diberi nama belum? Kata Umi Denok. Denok. Denok? Iya. Ya, bersama Nyi Denok ya. Nyi Denok itu sudah memberitahu kepada saya bahwasanya pada hari tertentu nggih, iblis itu nggak bakalan keluar. Jadi hari ini kita saatnya mengajak Kuswara berusaha mencari Kuswara dan ini dia tahu persembunyian tidak jauh dari sini. Deket. Makanya di sini langsung saya buka seperti itu nggih sahabat-sahabat. Dan juga ini tadi kita juga ada janji juga. Mas siapa sih? Sama Mbah Baron. Serius? Atau Ki Baron atau Gus Baron. Ya Allah. Makanya kita sembari kita nungguin di sini seperti itu. Dia bakal gimana ya lihat aku? Kira-kira teh? Ya entah dia jatuh cinta atau apa. Ya Allah. Jika gua aja kagak tahu. Ya pasti ya. Tergantung dia paham apa enggak. Maksudnya itu apa ya? Tahu apa enggak wong Jawa titen ya Kang ya. Titen apa enggak karo kowe? Ngerti kowe? Kowe anak ketek. Apa itu? enggak. Jadi nanti tahu apa enggak sama kamu gitu. Loh, kamu kan dulu kan juga melakukan ilmu hitam kan seperti itu. Kalau kamu nggak mau nikah? Enggak, kata Umi. Kata Umi nggak mau nikah. Oh, kamu mau mengabdikan diri kamu sambil menemani Umi gitu? Ya. Ini mohon maaf ya ayangku, cintaku, mamahku tercinta sayang ya. Hari ini saya bersama Denok Deblong. Siapa tuh? Waalaikumsalam. Mbah, mriki Mbah. Wah, subhanallah. Ini janjian karo wong tuwa golek sampai. Mriki Mbah. Aduh. Enggak. Wilujeng Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, iki sapa lho? Jenengan mboten titeni iki to, tapi dimatni riyen. Sik to. Awakmu janjian karo aku jare ngajak goleki Kuswara. Lah aku malah karo. Ya sik to Mbah. Sik to Mbah, aja sampeyan aja langsung sok ujon dhisik, dorong dhisik. Heeh. Tenonge dilumahne lho omong digenahne. Ya Mbah. Iki blorok dukun wedok Denok Deblong sik kalau Mbah. Mbak Baron lupa sama aku. Dukun wedok kalau Mbah, sing karo Lasmini barang kalau Mbah. Lho, Eling ora sampean? ora koncone Kuswara iki. Lah iya. Maka dari itu di sini tadi saya mengajak panjenengan. Lah, ini kan yang paling tahu kelemahannya Kuswara, Mbah. Jadi makanya kita senambi wong telu ben ngerti kabeh ngono lho, Mbah. Sik. Piye, Mbah? Aku pengen ngerti. Ibarat cerita iki ceritane piye kok iki dadi Lah, iso melu ke arep-arep dudone Kuswara iki ceritane iki piye iki? iki kan wis dadi wong bener to, Mbah. Insyaallah dia belajar baik, pengen wis ditobatke kapan kok. Lah, terus dia tuh ingin mengajak Kuswara sekalian, tapi kan Kuswara kan sangat sulit to, Mbah.
Seperti itu. Intinya dia itu sudah tidak mau menggeluti di dunia hitam. Dia itu sudah sadar. Sebentar. Ngono lho, Mbah. Bener nih? Iya, bener Mbah. Lillahi ta'ala, lahir batin. Bener. Masih dalam arti kamu itu apa? Katakanlah nyengkuyung ki apa lho bahasa Indonesia? Mendukung keluarga Gus Samsudin itu tulus dari hati. Insya Allah. Nah, sekarang aku tak tanya. Waktu sampean masih menggeluti di dunia perdukunan sama sekarang ini, yang sampean rasakan gimana? Rasa hati itu lebih nyaman mana? Sekarang tenang, semuanya dipasrahkan sama Gusti Allah. Gusti Allah. Bener kan? Betul. Bener. Nah, terus kenapa? Sampean inget nggak? Waktu sampean pernah ngajar aku dulu tuh, inget nggak? Iya. Karena dulu kan mungkin saya masih bergandengan tangan. Dulu kau indaki. Padahal waktu itu nih ya, yang jelas kan tujuanku kan baik juga. Karena apa? Aku berani nih nyari Nyi Blorok waktu itu karena aku sudah merasakan lebih dulu. Ternyata kehidupan itu lebih nyaman. Iya, kita benar. berjalan di dunia di jalan kebaikan itu ternyata Lebih indah. kita itu lebih indah, lebih ayem lah, istilah bahasa Jawa. Seperti itu. Kan waktu itu masih ada perjanjian sama iblisnya. Kalau sekarang Mas Riki udah jamin, Abah juga udah jamin, tidak akan ada apa-apa selama kita bergantung sama Gusti Allah. Kayak gitu. Ya, intinya semua dipasrahkan kan. Berarti sekarang sampean bener-bener sudah betul-betul pingin tobat atau pingin berjalan di jalan kebenaran gitu. Ya, insya Allah. Mau mengabdi selamanya lah sama keluarganya Abah. Alhamdulillah alamin. Aku juga ikut senang nih. Makanya waktu itu kayak apapun, saya itu tetap berusaha untuk mencari Nyi Blorok, bahkan juga Koswara. Karena apa? Sedikit banyak Koswara itu memang kenal baik sama saya. Iya. Waktu masih muda dulu, kita memang pernah berguru bareng. Pernah berguru bareng. Satu Cuma perguruan. aku sendiri nggak nyangka kalau keilmuan waktu kita dapat bareng-bareng kita berguru itu digunakan dengan jalan seperti itu. Saya nggak nyangka seperti itu. Makanya saya tetap berusaha bagaimanapun karena saya sudah menganggap bahwa Koswara itu juga salah satu bagian dari keluarga saya. Merasa itu sudah saudaraku sendiri karena kita pernah berguru bareng. Iya, apalagi saya ilmu yang sudah saya punya, saya kasih semuanya sama dia, saya turunkan semuanya sama dia. Sama Koswara. Dan sekarang dia tidak punya apa-apa, Mbah. Dia cuma hanya punya indera. Dia hanya, maksudnya dalam arti indera dia itu Ya, sangat aktif sangat pekat lah. Bahkan ketika ada makhluk-makhluk halus, ya Mbah, barang gaib, itu bisa sangat mudah dimasukkan ke dalam diri dia dan dia pun juga bisa memasukkannya sendiri. Itu Mbah, seperti itu. Hanya punya, mungkin itu karena dari kecil, dari lahir ya. Jadi hanya tersisa itu. Selebihnya ilmu yang buruk-buruknya sudah dibuang. Alhamdulillah nih, aku juga ikut senang kalau kayak gitu. Berarti kan kita sekarang sudah seiring, kita sudah sejalan. Cuma saya sedikit ada titip pesan ya Nyi ya. Ya. Sebagian keilmuan yang sekarang masih ada pada diri Nyi Blorok, salah satu diantaranya masalah penglihatan batin yang masih aktif itu tolong ya dipergunakan sebaik-baiknya. Amin. Insya Allah. Untuk jalan kebaikan, untuk menolong sesama. Amin. Insya Allah. Masalahnya gini, Bah. Ada 2 iblis yang jadi tamengnya Koswara. Mungkin yang satu bisa dihajar habis-habisan pakai ilmu yang Mbah Baron punya ya. Bisa ditandingi. Yang penting sekarang kita fokus dulu aja ke Koswara. Ya, tapi kita harus ngambil dulu ilmu-ilmu yang udah aku kasih ke Koswara. Oh gitu? Ya, syaratnya cuma itu satu. Oke. Dan itu terletak di sininya, Mbah. Di pundaknya. Soalnya aku tanam pakai paku emas. Oke, siap. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih nih ya sudah membantu perjalanan Abah Samsudin lewat kita ini. Kalau gitu, Sebentar. Masa ditanam pakai paku emas? Iya. Bukan paku bangunan. Dipikir bikin gedung. Omongmu ki leren to, udal-udul. Tapi yo kabeh mau karakter le. Lah pikir sifat. Ya kan udah paham belum, Pak? Loh kan kenyataannya itu gimana? Ya iya. Maksudnya kalau paku bangunan kan lebih gede. Mati nanti. Oh, pakai paku emas. Bisa dijual nanti emasnya ya? Bisa. Tak cabut nanti.
Nah, kira-kira masih jauh nih persembunyian Koswara tuh dari sini? Ke belakang situ sih. Oh, belakang sama-sama sini, Iya. daerah sini. Daerah sini. Lumayan jauh. Seandainya dipanggil dengan batin kita bisa nggak? Enggak kayak yang kamu rasakan, coba kamu Nah, itu. rasakan. Ya sedikit banyak aku yakin kalau Bismillah. masih bisa lah untuk memanggil dia. Bismillah dulu. Beneran kayaknya dia ngintip. Dia ngintip sudah. Oh, dari tadi. Coba cari teh. Hati-hati loh. Awas dia licik soalnya. Kamu berdiri. Waspada, Mbak. Aman agak waspada nih. Aduh, aku nggak bisa jalan. Astagfirullahaladzim. Kan kata aku juga. Mas rupanya. Ini sementara Kamu di belakang sampai agak mundur dulu nih. Kamu barengan sama Curut ini. Nih, sama kamu nih. Sama, karena kita adik kakak. Kamu penuh dengan amarah, penuh dengan emosi. Saya suka itu. Karena ketika kamu menghadapi sesuatu dengan amarah, itu akan menjerumuskanmu. Ternyata kamu masih ingat sama saya. Masih ingat? Ingatlah, kita sama-sama berguru kan? Hah? Syukurlah kalau masih ingat. Jadi Terus kenapa ini? Dari Curut, hah? sekali lagi saya minta tolong lah. Kita sama-sama mengeluarkan kata-kata. Diam kamu. Kenapa? Kita sama-sama. Karena kamu di sana. Diam. Kamu kan tukang lari. Nah, Aku harus atur strategi musuh kamu itu. kalau ngomong tuh sama-sama ngomong yang baik, kenapa? Nggak usah pakai ngomong yang kasar gitu buat kenapa sih? Sama licik ini. Hah? Dan hari ini tak akan aku biarkan kamu lolos ke suara. Sekarang gini Koswara. Sebelum nanti terlanjur. Yuk ikuti pergerakan sahabatmu Nyidino. Kenal Nyidino enggak? Di Blorok ya takutnya, taunya Blorok. Sekarang Blorok sudah mati. Yang ada sekarang Nyidino. Itu dia kan? Iya. Kamu dibayar berapa, Gus? Hah? Koswara, yang namanya untuk menebarkan kebaikan tidak harus dibayar. Kita tidak butuh dibayar orang, kita butuh bayaran dari Allah. Ingat. Mau dibayar sama dia? Kurang ajar kamu. Ya kan? Dia tuh licik, Bah. Koswara, gunakan kesaktianmu dengan baik. Kamu, Nyi. Kamu. Awas nih. Gunakan kesaktianmu dengan baik. Jangan licik seperti binatang. Tolong. Kalau memang kamu sakti, gunakan ilmu kamu. Saya nggak takut sama kalian, hah? Sebelum terjadi pertempuran, saya ingatkan sekali lagi. Yuk, jangan sampai saudara kamu ini nanti berbuat kekerasan sama Koswara. Tolong, yuk kita berjalan bareng di jalan kebaikan. Kita bakar kamu nanti ke suara. Jangan Sampai lari kamu ke sini. Jangan mancing-mancing ya. Aku berbuat kekerasan sama Koswara. Bah, pakai sorban, Bah. Kamu tetap saudaraku. Sele. Gimana? Sekali lagi kamu tak tanya, mau nggak? Ayo, kalau kamu masih mampu naik. Keluarkan monyetmu. Keluarkan. Kesaktianmu keluarkan. Mas, Bah, kita satukan dulu, Bah. Mohon maaf, saudaraku, bukan aku tega sama kamu. Niatku untuk menghancurkan kelakuanmu yang nggak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Saya ala dari belakangnya, Sayyidina Bah. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah kekunci dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kun fayakun. Allahu Akbar. Mohon maaf saudaraku. Bukan dalam arti aku tega sama kamu. Dino. Dino. Mohon maaf. Kita cabut dulu ilmunya, Bah. Dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. La sayyidina. Allah la ilaha illallah. Allah ya Allah. Panas. Bismillahirrahmanirrahim, Bah. Panas. Dia sudah tidak berdaya dia. Sekali lagi saudaraku, aku minta maaf. Kamu saya peringatkan dengan cara baik-baik nggak bisa.
Lihat, teman-teman. Rasain kamu. Iki piye iki? Alah, buang aja. Curang gitu, Bang. Iki sing jelas lek mati nih enggak. Lek mati nih enggak. Cuma begitu dek sadar, api-api setruk iki. Kita tamin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Oh, Nyi. Keluar lagi darahnya, ha? Moncrot. Dasar kamu. Udah banyak nyusahin orang dia. Kalau mati enggak nih? Kalau mati enggak? Pingsan apa? Ya, yang jelas Dia tidak berat tenaga. Kita buang aja, percuma. biar ditemukan sama warga aja lah. Jangan, biar dimakan hewan. Taruh sini, Mbak. Biar masuk jurang, Nek. Sayang kamu. Jangan, ini gulingnya, Lek. Ini pembalasan untuk Abah Gus Samsudin dan juga Kang Riki, walaupun dia pasti tidak setuju kalau saya begini. Sana kamu. Ikhlas kan kamu? Ikhlas. Bener? Bener, tapi panas banget loh. Bener. Panas. Mana? Pakai sorbannya. Efek sama pakai sorbannya. Tapi enggak apa-apa nih. Dia enggak akan mati, enggak. Enggak akan mati, enggak. Dan ini kita masih punya misi, Mbak. Kita harus binasakan iblisnya. Tapi nggak bisa malam ini. Gitu. Nggak bisa. Tapi walaupun pasti ada jam-jam tertentu, saya yakin itu. Yaudah, sahabat-sahabatku semuanya, ambil segi positif dengan apa yang kami tayangkan. Buat panjenengan semuanya yang mungkin minat dengan media-media dari apa, ada sorban hitam, ada sorban putih, ada bedak rembulan, dan khususnya untuk madu asma dari Abah, panjenengan bisa menghubungi lewat nomor admin. Bunyi cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf. Dan juga saya pun juga sudah menepati janji bahwasanya Mbah Baron pun juga memang ingin mengabdikan diri kepada Gus Samsudin. Beliau memang benar-benar ingin membantu meratakan para konten-konten. Alhamdulillah Mbah Baron pun juga sudah menepati janjinya. Dan juga saya minta kepada panjenengan doakan kami yang ada di sini, khususnya Deno dan juga Mbah Baron, dan wabil khusus untuk Gus Samsudin Jadab. Mudah-mudahan beliau cepat kembali pulang. Hari kata dari kami, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Yuk, lah kita cari iblisnya. Kita cari aja. Yuk. Sana. Lewat sini aja, lewat sini aja. Jalannya yang sini. Nih. Lewat sini. Allah. Yang penting kita sudah tahu gitu persembunyiannya. Ini bilang semua ya. Nah, itulah misal video yang barusan saya tayangkan, yaitu tentang bersatunya Gus Baron, Pak Rete, dan Nyi Denok untuk mencari yang bernama Gus Farah. Tapi ini ada tapinya pemirsa. Di dalam tayangan tersebut kan sudah jelas bahwa Gus Farah sudah ditangkap. Kenapa malah dibuang Gus Farah? Seharusnya dengan tertangkapnya Gus Farah itu kan bisa dibawa pulang pemirsa untuk ditobatkan. Nah, siapa tahu dengan tobatnya Gus Farah itu kan bisa juga untuk dijadikan saksi di dalam persidangan Abah Gus Samsudin. Kan begitu. Kok ini malah dibuang Gus Farah? Lah ini aneh ini. Padahal kan sudah jelas. Di dalam kasusnya Abah Gus Samsudin yang bikin terjerat kan gara-gara orang berpelukan ini, Gus Farah ini dan perempuan itu. Kenapa malah dibuang? Intinya di dalam tayangan tersebut, intinya cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai apakah itu settingan atau tidak. Jadi tentang mengenai orang ini, pesulap merah ini, intinya cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai siapa orang yang rajanya fitnah, Abah Gus Samsudin atau pesulap merah. Intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Intinya itu saja pemirsa. Menurut saya pesulap merah ini orangnya mencela-mencela dan pengecut. Kenapa saya bilang pengecut? Dia berani keluar-keluar tapi tidak bisa membuktikan di depannya Abah Gus Samsudin. Itulah yang saya katakan orang pengecut. Katanya sudah membongkar, tapi buktinya mana? Kan belum pernah membongkar di depannya Abah Gus Samsudin, maupun di ruangannya Abah Gus Samsudin, kan belum pernah. Tapi dia ngomongnya Abah Gus Samsudin dikatakan rajanya fitnah. Jadi itulah menurut saya orang yang pengecut, dia pesulap merah itu. Menurut saya dia itu pengecut. Oh ya misal, kalau gitu saya mau pamit undur diri ya.
Dan ini dengan pengakuannya Gus Baron dan Yudino ini, siapa tahu ikut di persidangannya Abah Gus Samsudin, siapa tahu pihak hukum bisa membuka mata hatinya kepada Abah Gus Samsudin. Dan semoga Abah Gus Samsudin ini bisa bebas dan pulang ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Terutama kepada pen-pennya Abah Gus Samsudin, semoga penjenengan semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Terutama kepada pen-pennya Abah Gus Samsudin yang sedang merantau, semoga dijauhkan dari halangan dan semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Oh ya misal, kalau gitu saya mau pamit undur diri ya. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.